Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Raspot kembali menyapa Anda. Oke, agak serak ya. Gak apa-apa ya. Kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Tentu saja kita akan coba membedah pertandingan yang kami pakai jersinya Persib Bandung kontra Malut United. Nah, karena video ini kami bikin sebelum laga, jadi kami nggak tahu nih apa yang terjadi di balik laga kali ini. Makanya kita akan coba cari tahu sama-sama. Dan apakah ada kejadian yang sangat mengejutkan buat kalian, para pendukung Persib dan para pendukung Malut United. Nah, kita akan cari tahu. Dan ada kontroversi apa dan bagaimana jalannya laga kali ini. Laga yang cukup unik nih buat kami. Nah, tapi seperti biasa ya, kalau ada hal-hal yang kurang tepat ataupun kelewat dari apa yang kami analisa, tolong tambahin aja di kolom komentar ya. Seperti biasa, sebelum kita bahas atau bedah semua yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya cukup simple. Dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah fakta di balik laga antara Persib Bandung kontra Malut United. Inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Persib Bandung kontra Malut United. Pertemuan perdana, ini adalah pertemuan perdana kedua tim ini sepanjang sejarah. Sebab tim Malut United ini baru masuk ke Liga 1 ya, dan baru terbentuk di tahun 2023 lalu ya. Mantan, di Malut United ada beberapa nama mantan pemain Persib seperti Emre Ridwan kiper, Ahmad Basit, Freds Butuan, Yandi Sofyan, Darel Valentino, dan juga Firman Ramadan. Wasit, ada lagi-lagi LIB ngasih wasit yang ini nih sama Persib nih. Ini musuh besarnya Boyan Hodak nih, yakni wasit Heru Cahyono asal Solo. Dimana wasit ini selalu bikin masalah nih di setiap pertandingan Persib. Ditambah wasit VAR-nya malah Aidil Azmi. Cocok deh ini LIB, ada. Gol dianulir nih di menit ketiga nih. Nah, menurut kalian apakah ini pelanggaran dulu atau enggak nih? Ya emang kalau dari tayangan ulang sini ada ya kelihatannya pelanggaran di kiper terhadap kipernya Malut United Fahri sebelum cetak gol. Padahal ini kalau jadi gol ini akan jadi gol Tiron yang mungkin jadi gol terbaik pekan ini kali ya. Nah ini nih salah satu pelajaran berharga buat wasit-wasit di Indonesia. Ini ada di law of the game dulu kayak gini nih. Dimana kalau seorang pemain ya menghalangi pemain lain untuk lakukan tendangan bebas seperti yang dilakukan oleh Chino terhadap Nick Wipers. Ini kalau dalam buku law of the game FIFA ini ganjarannya nggak tanggung-tanggung, nih wajib kartu kuning loh ya. Ini herannya wasit kita ini belajar di mana sih soal peraturan wasit ya? Kok nggak tahu hal seperti ini sih? Gol Ciro Alves di menit 52 adalah gol kelima Ciro musim ini dan butuh 52 menit loh Persib baru bisa mencetak gol. Tapi yang bikin kami salfok bukan masalah golnya yang salto itu sih dah. Kalau Ciro yang cetak kami sudah biasa ya. Cuma yang jadi bikin kami salfok adalah selebrasinya. Selebrasi sadbor goy. Freds Butuan. Nah ini pertama kalinya ya Freds ini kembali ke GBLA bersama sebuah tim ya untuk melawan Persib loh setelah musim lalu keluar dari Persib. Tapi sayang ya masuknya Freds di menit ke 62 ini tetap nggak bisa membendung unbeaten-nya ke 13 Persib. Meskipun penampilan Freds atau mungkin masuknya Freds ya memberikan impact yang luar biasa pada penyerangan Malut United. Gol si Gundul di menit ke-64 adalah gol keempat si Gundul musim ini. Dan ini akan menjadi assist ke-7 Tiron musim ini ya. Dan menduduki sementara top assist ya di Persib. Yang menarik di babak kedua adalah adanya duel dua pemain timnas di satu poros. Ini apa ya? Seolah ingin jadi pembuktian dua pemain ini ya, antara Edo Febriansyah dan Yakob Sayuri. Mungkin mereka ingin menunjukkan sama Sintayong siapa sih sebenarnya yang lebih layak dipanggil ke timnas, Edo atau Yakob.
Tapi untuk di laga ini mungkin dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi kalau soal duel, kalau dua orang ini duel ya, kami pikir Edo masih menang atas Sayuri di laga ini ya. Di laga ini loh ya. Ahmad Jufrianto nih masuk ya di menit ke berapa nih? 90+2 kalau nggak salah. Ini yang jadi satu-satunya pemain di Liga 1 musim ini yang juga menjabat sebagai asisten pelatih loh ya. Jadi asisten pelatih yang masih bermain atau masih menjalani laga di Liga 1 musim ini cuma ada Ahmad Jufrianto dari Persib. Dan ini laga debutnya ya Jupe di Persib musim ini. 96 sama dengan 99. Haha, ini bukan Ahmed Alkaf loh ya. Tapi ini laganya Persib. Heru Cahyono 2 kali malah dia nih 96 sampai 99 buat Persib nih. Kemarin BTW siapa ya yang ribut 97 jadi 99? Lah itu baru 2 menit aja udah ribut. Ini 3 menit loh, 96 sampai 99. Gak ribut tuh. Apa kemarin tuh karena ada gol yang dianulir terus kartu merah? Nah di laga ini ada juga tuh gol yang dianulir tapi nggak rame kayak kemarin macan tuh. Ya kan rame itu karena mereka seri. Coba kalau menang pasti nggak rame kan. Dan lucunya lagi kemarin tuh karena wasitnya asal Bandung. Ya udah Persib yang jadi sasaran. Tapi di laga ini wasit asal Solo nggak nyalain Solo tuh. Magic 13, ya Persib berhasil melewati alias meloloskan diri dari angka 13 unbeaten, dimana di angka ini selalu jadi momok ya. Tapi meskipun Persib jadi satu-satunya yang belum terkalahkan di Liga 1 dengan 13 laga, tapi ini justru jadi tantangan tersendiri loh bagi Persib. Sebab musim 2022-2023 lalu, Luis Milla itu dapatkan 14 kali unbeaten dan tapi gagal juara di akhir kompetisi. Nah, apakah ini akan terulang ataukah Boyan Hodak mampu memecahkan mitos ini? Sementara bagi Malut United, ini adalah kekalahan keempatnya musim ini dan pertama kali setelah 5 laga terakhir nggak terkalahkan lo ya. Dan kembali ini mengulang sebuah fakta jika tim ini tuh belum bisa menang loh ketika menghadapi tim-tim di The Big Four ya di Liga 1. Man of the match di laga ini kami pribadi memilih Ciro Alves dari Persib. Terserah kalian memilih siapa. Tapi kami melihat ya kinerja Ciro di laga ini cukup luar biasa sih. Oke, kita akan bahas ya. Jalannya laga ini sendiri sebenarnya cukup seimbang sih menurut kami. Dimana Persib maupun Malut United sama-sama deadlock di lini depan. Adanya 2 kiper tangguh di kedua kesebelasan seperti Kevin dan Fahri ini membuat kesulitan tersendiri nih bagi barisan penyerangan di kedua kesebelasan. Sialnya finishing yang buruk dari 2 kesebelasan di ujung tombak ini membuat laga ini seolah-olah seimbang loh ya. Nah yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah 2 faktor, yakni faktor fortuna dan kedewasaan. Faktor fortuna adalah keberuntungan dan faktor kedewasaan ya Persib memang lebih dewasa di laga ini. Bagi Persib sendiri meskipun menang di laga ini tapi tetap kami melihat banyak yang harus dievaluasi, terutama sisi sentral atau tengah dan sisi sayap. Di laga ini di babak pertama sebenarnya Ciro itu tewas loh oleh Firman Ramadan dan lucunya Firman Ramadan ini adalah didikan asli Akademi Persib lo ya. Dan sialnya Persib nggak punya sisi sayap yang seimbang di sisi sayap satunya sehingga Ciro ini harus terus-terusan yang nyerang. Kesalahan passing, kesalahan finishing, kesalahan final pass masih jadi masalah tersendiri bagi Persib. Koordinasi lini belakang pun masih jadi faktor yang harus segera dibenahi oleh Boyan Hodak. Kenapa demikian? Karena masih banyak kesalahan di lini belakang Persib. Terbukti nih ya, bukan kami yang ngejelekin lini pertahanan Persib lu ya. Terbuktinya apa? Ketika di AFF salah satu pemain Persib Kakang Rudianto sampai diajarin passing lu, ajarin bertahan lu sama Sintayong. Ini artinya apa? Kan artinya ada yang salah dengan cara melatih Igor Tolik sebagai pelatih backnya Persib. Kenapa Sintayong sampai ngajarin Kakang cara bertahan? Terbukti di laga ini ya, andai saja Kevin Reymendoza ini nggak dalam top performa, belum tentu loh Persib bisa menang. Dan satu hal yang paling mencolok buat kami di laga ini, yakni umur alias usia.
Pemain Persib itu rata-rata udah tua, 28 tahun ke atas loh ya. Bahkan di lini depan Persib diisi 2 penyerang yang berusia 35 tahun ke atas. Dari faktor pengalaman sih oke ya, pemain-pemain tua itu memang pengalamannya oke ya. Tapi dari faktor fisik not oke kalau buat kami. Coba lihat pemain-pemain seperti Rian Kurnia, Adam Alis, Rahmat Irianto, ini nggak kuat lari loh ya. Masih kalah kalau lari diadu dengan Ciro Alves yang umurnya 35 tahun. Jelas buat kami pribadi ya, Persib itu butuh seorang Febri, butuh seorang Sadil. Sebab Ciro ini udah nggak muda lagi. Persib itu akan tewas kalau selalu mengadakan Ciro dan DDS. Sisi pertahanan pun butuh pelapis. Edo nggak bisa dipaksa terus main lu ya, bisa tewas Edo. Harus ada pelapisnya yang sepadan. Sisi kanan pun demikian nih, harus punya pelapis yang sepadan. Irianto ini bagus dalam bertahan, tapi kurang bagus kalau soal lari dan juga menyerang. Ya cuma itu yang kami bisa lihat yang harus dievaluasi oleh Boyan Hodak di putaran 2. Nah bagaimana dengan Maluku United? Tim ini sebenarnya nggak ada yang salah sih kalau buat kami. Tim ini luar biasa mainnya hari ini ya. Bertahan oke. Lalu alirkan permainan juga oke. Serangan pun nggak buruk-buruk amat. Cuma yang jadi perhatian ataupun yang jadi permasalahan di Maluku United di laga ini adalah faktor pengalaman dan ketenangan yang membuat Maluku United ini tuh seolah kesulitan ya buat menang di laga ini. Final fast dan finishing yang jadi masalah utama di laga ini, apalagi menghadapi kiper setangguh Kevin Ray Mendoza. Jadi kalau kami lihat cara main Maluku United di laga ini, bola itu ya dari belakang ke tengah sih oke ya. Giliran di tengah ini udah mulai kebingungan nih, mau kemana nih. Sampai akhirnya para striker Maluku United ini turun ke bawah buat jemput bola. Dan ini nggak bagus loh ya, nggak efektif dalam sebuah permainan kalau seorang striker terlalu turun ke bawah. Jadi ya itu, cuma itu ya kalau kami lihat kekurangan Maluku United di laga ini ya. Ini final fast dan juga ketenangan alias finishing yang masih menjadi masalah atau problem tersendiri bagi Maluku United. Karena kalau dilihat dari sisi laga statistik sih, lihat ya statistik ini ya. Ini dua tim ini sebenarnya seimbang loh ya. Penguasaan bola, peluang gol, tembakan ke gawang ini hampir seimbang semuanya, yaitu faktor pengalaman dan keberuntungan yang membuat Persib bisa menang di laga ini. Sebab ya Maluku ini tim baru jadi, sementara Persib ini punya pengalaman yang lebih melotok ya di Liga 1. Oke, itu tadi ya sedikit hal yang bisa kami gali di laga pekan ke-14 antara tuan rumah Persib Bandung kontra Maluku United. Gimana? Apakah hasil ini sesuai dengan keinginan kalian dan apa kalian puas dengan kinerja wasit di laga kali ini, ataukah apakah kalian puas dengan performa para pemain di laga kali ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Ria Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Ria Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.